Ya, pemirsa, saya masih membahas bersama Bapak Irfan Raharjo, Arbiter Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia. Ya, Pak Irfan, tadi banyak orang ya, termasuk mungkin saya ya, waktu ketika kita mengambil unit link gitu ya, tadi Bapak katakan kan sebagian itu adalah untuk proteksi, berarti itu sebenarnya adalah bayar premi ya, yang kita akan menikmati di masa yang akan datang dengan sesuai dengan kriterianya ya. Misalnya kalau kita sakit, itu boleh berapa lama, seperti itu. Nah, tetapi yang sebagian itu kan mereka investasikan. Nah, kadang-kadang yang tadi Bapak bilang 3 tahun itu seringkali hanya untuk agen aja habis, sehingga kita belum menikmati apa-apa ya. Nah, ini seperti apa sebenarnya? Sehingga kapan sih sebenarnya seseorang itu bisa menikmati unit link itu sebenarnya kita? Unit link itu apa? Mengandung yang disebut nilai tunai, cash value gitu ya. Cash value itu minimal itu dimulai dari tahun ketiga. Ya. Jadi berarti 3 tahun pertama tuh anggap aja praktis kita belum ada nilainya sama sekali. Nah, cash value pun di tahun ketiga itu masih sangat rendah. Nah, terus bergerak makin lama makin mendekati nilai pertanggungan di saat sudah sampai ke habis kontrak, habis kontrak. Tergantung kontraknya berapa lama. Ya, tapi di sepanjang jalan itu dia kan berfluktuasi tergantung pada hasil dari investasinya. Betul. Gitu ya, investasi. Dan unit link itu kan bisa memilih apakah memilih obligasi saja, apakah mengambil posisi yang konservatif atau yang agresif, high risk, high return tadi ya. Orang menganggap bahwa unit link itu akan terus-menerus naik gitu. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Masyarakat kita masih berpikir seperti itu. Jadi kalau saya nyimpen di suatu investasi itu harusnya naik terus gitu. Padahal kan itu sangat tergantung pasar ya. Yang baik itu sebetulnya tergantung kita tujuan kita untuk investasi itu untuk apa? Kalau ingin proteksi, belilah produk yang memang sepenuhnya proteksi. Kalau ingin jadi benar-benar bayar premi itu untuk proteksi di masa yang akan datang, tidak ada investasinya gitu ya. Kalau ingin menginvestasikan, belilah produk yang betul-betul sepenuhnya investasi. Jangan produk yang setengah-setengah, yang kombinasi investasi dan proteksi seperti ini gitu. Karena horizon waktu setiap orang kan berbeda. Ya. Kalau dia ingin untuk naik haji misalnya, dia butuh waktu yang lebih panjang. Ya, berinvestasilah pada instrumen yang lebih panjang, misalnya bahkan tanah atau dolar atau obligasi. Tapi kalau dia ingin hanya untuk nunggu sampai anak sekolah, ya investasilah yang lebih pendek horizonnya ya, misalnya dia cukup membeli dolar atau dia membeli deposito gitu ya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhannya sebenarnya. Jadi nah, ini yang masyarakat kayaknya kurang memahaminya karena dia menganggapnya bahwa pokoknya asuransi itu suatu saat saya pensiun atau kontraknya selesai harusnya dapat uangnya lebih banyak kan gitu. Nah makanya sekarang ini yang paling penting sebetulnya bagaimana menyiapkan SDM asuransi itu yang bukan saja seperti menjual produknya asuransi, tapi dia harus punya kemampuan menjelaskan tentang berbagai opsi investasi. Nah, itu yang disebut financial planner itu. Jadi financial planner ini seharusnya tugasnya begitu ya, tugasnya. Makanya kalau kita datang ke bank itu kan ada yang namanya advisor, itu sebenarnya adalah bertugas untuk menyampaikan kepada calon nasabah bagaimana atau model-model apa saja yang begitu ya. Jadi nggak boleh satu aja yang diterangkan. Nah, saya mau tanya Pak, kalau kita lihat banyak kan asuransi itu tidak hanya menjual sendiri, tapi sekarang tadi karena unit link atau dia bekerja sama dengan bank, maka di bank itu mereka bisa menjual asuransi. Nah, seringkali ketika klaim, bank itu kan sebagai hanya sebagai agen saja kan, dia tidak punya pertanggungjawaban. Tapi kan kadang-kadang masyarakat itu kan nyalainnya pasti banknya karena bank yang jualan kok, yang nawarin gitu. Nah, ini mekanismenya seperti apa sebenarnya? Itu yang kita sebut dengan bank assurance. Bank assurance itu saluran distribusi pemasaran asuransi melalui perbankan. Nah, PUJK sudah mengatur sebetulnya bank assurance itu bisa dijual dengan 3 cara. Pertama, bank hanya memberi referensi. Kedua, bank sebagai distributor. Jadi dapat fee dari situ ya. Yang ketiga, bundling antara produk bank dengan produk asuransi dijadikan satu. Yang tadi unit link itu ya salah satu. Dibundling. Jadi misalnya deposito di dalamnya ada asuransi gitu kan. Nah, kalau tadi distributor itu bank sepenuhnya menjual produknya asuransi. Hanya agen aja ya, dia dapat fee aja dari situ. Itu kita bisa lihat misalnya di
di Mandiri itu ada satu desk yang khusus menjual asuransi. Itu bisa orang bank gitu ya. Nah, yang pertama tadi yang referensi. Dia hanya referensikan aja, dia nggak ada tanggung jawab. Nah, ini 3 hal ini yang berbeda tanggung jawabnya. Kalau referensi, bank tidak tanggung jawab. Kalau distributor, bank hanya menerima fee. Kalau produk bundling ini yang complicated karena di dalamnya menyangkut 2 pihak ya. Ada deposito tapi di dalamnya ada asuransinya gitu. Sebetulnya OJK sudah mengatur tentang itu. Semuanya ada, unit link itu sudah diatur sebenarnya ya. Sudah, terutama bank assurance itu. Yang berbeda kalau dulu di peraturan BI, PBI-nya itu menegaskan bahwa bank itu minimal harus mencari penawaran dari 3 asuransi gitu loh. Supaya tidak dimonopoli oleh satu asuransi ya, harus cari yang termurah dan tidak boleh memonopoli hanya asuransi tertentu gitu ya. Nah, itu PBI itu sudah lebih governance sebetulnya mengatur itu. Artinya jangan sampai terjadi monopoli. Nah, berbeda dengan tadi di OJK itu mengaturnya itu referensi, distribusi atau bundling. Nah, ini tidak menafikan atau tidak melarang monopoli peraturan OJK ini. Tadi boleh aja mereka melakukan itu ya tanpa harus membandingkan ya. Sehingga tidak ada kesempatan dong buat konsumen untuk memilih dong kalau kayak gitu. Jadi bank menentukannya pakai siapa kan gitu ya. Oke, nah kemudian sekarang kalau kita lihat sekarang orang ini cenderung anak-anak milenial itu sudah mulai memanfaatkan asuransi sebagai tempat berinvestasi kan. Tapi kalau ngelihat situasi kemarin misalnya kasus Jiwasraya ya, terus sebelumnya dulu Manulife gitu ya, ada yang disebut dengan gagal bayar. Nah, ini sebenarnya asuransi itu sedang menghadapi apa kalau disebut gagal bayar? Ketika jatuh tempo tidak bisa bayar, karena kemarin kan kelihatannya cukup besar nih. Ini gimana nih supaya belajar dari kesalahan dan ke depan supaya tidak terjadi lagi gitu. Ini gimana? Ya, yang pertama tadi OJK harus meningkatkan pengawasannya terhadap asuransi karena OJK sudah dilengkapi sudah dengan demikian banyak instrumen pengawasan dan alat pendeteksi dini ya seperti RBC dan sebagainya. Kedua, asuransi itu juga harus lebih meningkatkan profesionalismenya gitu ya. Yang paling penting itu sebetulnya dulu sudah ada aturan yang dibuat oleh IFRS International Financial Reporting System. Ya, PSAK yang yang mengadop IFRS itu bahwa laporan keuangan produk proteksi dengan laporan keuangan produk investasi harus dipisah gitu. Nah, sekarang kan bercampur antara produk proteksi yang cenderung lebih menghasilkan untung dengan produk investasi yang sangat sensitif terhadap gejolak pasar modal itu dijadikan satu. Nah, itu yang membuat itu yang mungkin menjadi salah satu penyebab ya. Harusnya dipisah. Pak, nanti saya mau tanya lagi bahwa kasus seperti yang kemarin Jiwasraya itu sebenarnya ada problem apa sehingga harusnya deteksi dininya kayak apa sih? Tapi kita harus break lagi ya Pak. Ya, bisa jangan kemana, tetap di Economic Lounge with ISE.